Indonesia tak pernah menyangka, hari kiamat akan dimulai dari mereka yang dulu berkuasa. Tapi sebelumnya, jangan lewatkan kisah epik ini. Like dan subscribe channel ini untuk mendukung cerita-cerita seru lainnya. Nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan episode berikutnya. Kota Surya, sebuah kota metropolitan di pesisir utara Jawa, pernah menjadi simbol kemajuan ekonomi. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, jalanan sibuk dengan kendaraan yang tak pernah berhenti, dan pusat pemerintahan berdiri kokoh di tengah kota. Namun, semua berubah dalam satu malam. Langit yang biasanya cerah kini memancarkan warna merah pekat, seperti tanda bencana besar yang akan datang. Suara sirene terdengar di mana-mana, diikuti dengan teriakan minta tolong yang menggema di jalanan. Kota yang dulu megah kini mulai berubah menjadi neraka. Di tengah kekacauan itu, Bribda Bagas Prasetyo, seorang polisi muda dari Satuan Sabara Polda Jawa Timur, berlari menyusuri lorong-lorong sempit, matanya liar mencari sumber suara yang baru saja ia dengar. Bagas, yang berasal dari Blitar, dikenal sebagai polisi yang jujur dan berjiwa sosial tinggi. Ia selalu bermimpi menjadi pelindung rakyat, seperti almarhum ayahnya yang dulu seorang tentara. Namun, ia tak pernah membayangkan akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar penjahat bersenjata. Sementara itu, di sisi lain kota, Letnan 2 TNI Angga Wicaksana bersama timnya dari Yonif 502 Raider baru saja tiba setelah mendapat perintah mendadak untuk melakukan evakuasi besar-besaran. Belum ada informasi jelas mengenai apa yang sedang terjadi, tetapi laporan awal menyebutkan bahwa sejumlah orang berubah menjadi makhluk buas yang menyerang tanpa pandang bulu. Di pusat kota, Dr. Ratna Kusuma, seorang dokter forensik di RSUD Kota Surya, sedang melakukan autopsi pada jenazah seorang pejabat yang baru saja ditemukan dalam keadaan mengerikan. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan pemeriksaannya, tiba-tiba tubuh jenazah itu bergerak. Sebuah geraman pelan terdengar, membuat bulu kuduknya meremang. Tak ada yang tahu bagaimana semua ini bermula. Namun satu hal pasti, malam ini akan menjadi malam yang panjang, penuh darah, dan tidak akan ada yang sama lagi setelah ini. Bagas mengatur napasnya. Napasnya memburu, bukan karena kelelahan, tetapi karena ketakutan yang mulai merayapi tubuhnya. Dia baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak masuk akal. Seorang pria berbaju dinas, yang jelas-jelas sudah mati dengan tubuh tercabik, tiba-tiba bangkit dan menyerang para medis yang berusaha mengevakuasinya. Peluru yang ditembakkan ke tubuhnya tidak berpengaruh. Butuh tembakan di kepala untuk membuatnya benar-benar berhenti bergerak. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagas bergumam. Di sisi lain kota, Letnan 2 Angga Wicaksana dan timnya dari Yonif 502 Raider mulai menyisir pusat kota. Mereka mendapatkan laporan dari polisi setempat tentang kerusuhan yang tidak biasa. Namun, ketika mereka tiba di kawasan bisnis Kota Surya, yang mereka temukan bukanlah demonstran atau perusuh, melainkan ratusan manusia dengan mata kosong dan tubuh berlumuran darah, berkeliaran tanpa arah. Angga mengangkat tangan, memberi isyarat pada pasukannya untuk tetap diam. Ia melihat sesuatu yang aneh, orang-orang itu tidak bergerak seperti manusia biasa. Mereka terhuyung-huyung, tetapi begitu melihat seseorang yang masih hidup, mereka langsung berlari dengan gerakan liar dan brutal. Siaga! Jangan ada yang lepaskan tembakan sebelum perintah, suara Angga menggema di radio komunikasinya. Namun terlambat. Salah satu tentara baru yang belum berpengalaman panik dan menarik pelatuk senapannya. Peluru menerjang kepala salah satu makhluk itu, dan tubuhnya langsung tumbang. Namun, suara tembakan itu justru menarik perhatian gerombolan lain. Seketika, puluhan zombie koruptor berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak normal. Hancurkan kepala mereka. Angga berteriak. Pertempuran pecah. Ledakan granat mengguncang jalanan, menciptakan hujan darah dan daging busuk. Para tentara dan polisi berusaha bertahan, tetapi jumlah mereka kalah jauh. Dalam beberapa menit, kawasan bisnis yang tadinya megah berubah menjadi medan pertempuran penuh darah. Sementara itu, di rumah sakit, Dr. Ratna Kusuma berlari melewati lorong-lorong gelap. Suara jeritan terdengar dari berbagai sudut. Dia baru saja menyaksikan sesuatu yang seharusnya mustahil, mayat yang ia otopsi bangkit dan mengamuk. Para tenaga medis yang berada di ruangan itu menjadi korban pertama. Darah menggenang di lantai putih, menciptakan kontras mengerikan. Ratna tidak tahu harus pergi kemana, tetapi satu hal yang jelas, ini bukan lagi wabah biasa. Ini adalah awal dari kiamat. Langit masih merah, seakan mencerminkan kekacauan yang semakin menjadi-jadi di Kota Surya. Jalanan yang biasanya dipenuhi kendaraan kini hanya berisi mobil-mobil terbengkalai, beberapa di antaranya terbakar,
dengan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Kota ini telah kehilangan identitasnya. Bribda Bagas Prasetyo melangkah perlahan di gang sempit, pistol di tangannya gemetar. Bau darah bercampur asap membuat perutnya mual. Barusan saja, ia menyaksikan seorang rekannya, Aibda Dono, yang sudah bertahun-tahun bertugas bersamanya, diterkam oleh makhluk yang dulunya manusia. Bagas ingin membantu, tapi Dono sudah tak lagi bisa diselamatkan. Tubuhnya diseret ke dalam kerumunan makhluk-makhluk itu, dan jeritannya berhenti dalam sekejap. Sekarang, ia sendirian. Tiba-tiba, dari ujung gang, terdengar suara langkah cepat dan erangan mengerikan. Bagas mengangkat pistolnya, jari siap menarik pelatuk. Dari balik bayangan, sesosok pria muncul, bukan zombie, tetapi seseorang dengan seragam TNI. "Kau polisi?" Suara serak itu bertanya. Bagas menurunkan senjata sedikit. "Iya. Saya Bagas, Sabara Polda Jatim." "Anda siapa?" Pria itu maju mendekat, memperlihatkan wajahnya yang penuh debu dan keringat. "Letnan 2 Angga Wicaksana, Yonif 502 Rider. Kita harus keluar dari kota ini." "Sekarang?" Bagas terdiam. Ia ingin percaya, tapi bagaimana mereka bisa meninggalkan kota ini ketika semua jalan sudah dipenuhi zombie? Sementara itu, di RSUD Kota Surya, Dr. Ratna Kusuma berhasil mengunci dirinya di dalam ruang persediaan medis. Tangan gemetar, ia menekan ponselnya, mencoba menelepon siapapun yang bisa membantunya. Tak ada sinyal. Ratna menarik napas dalam, mencoba berpikir jernih. Sejak tadi, ia mendengar suara-suara dari luar. Zombie itu ada di mana-mana, berkeliaran mencari korban baru. Satu hal yang ia tahu, ini bukan wabah biasa. Ini adalah bencana yang mungkin akan mengakhiri segalanya. Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana cara bertahan? Bagas mengikut langkah cepat Letnan Angga, menyusuri gang sempit di antara gedung-gedung yang mulai runtuh. Kota Surya yang dulu megah kini berubah menjadi lautan kematian. Dari kejauhan, jeritan manusia bercampur dengan suara erangan mengerikan makhluk-makhluk yang dulunya manusia. "Kita menuju mana, Pak?" Bagas bertanya, suaranya bergetar. Angga menoleh sekilas. Markas cadangan TNI di ujung kota. Itu satu-satunya tempat yang mungkin masih aman. Namun, mereka belum sempat keluar dari gang, suara benturan keras terdengar dari belakang. Bagas menoleh, seorang zombie koruptor muncul dari balik tembok yang roboh. Wajahnya hancur, jas mahalnya berlumuran darah, dan matanya kosong. "Jangan berisik," Angga berbisik. Mereka bereaksi terhadap suara. Tapi terlambat. Dari arah lain, gerombolan zombie mulai berdatangan, tertarik oleh suara reruntuhan. "Lari!" Angga berteriak. Mereka berlari sekencang mungkin, menembus jalanan yang dipenuhi bangkai kendaraan. Zombie-zombie itu mengejar dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Satu persatu, mereka berbelok ke gang sempit, mencoba menghindari kepungan. Namun, di ujung jalan, mereka mendapati sesuatu yang lebih buruk. Sebuah kantor pemerintahan yang berubah menjadi sarang zombie. Puluhan mayat hidup berkeliaran, beberapa mengenakan pakaian dinas yang masih utuh, dengan lencana dan tanda pengenal yang menunjukkan bahwa mereka dulunya adalah pejabat tinggi. Bagas tercekat. Mereka semua koruptor? Angga mengangguk, rahangnya mengeras. Sepertinya mereka yang pertama terkena dampaknya. Apapun yang menyebabkan ini, mungkin itu adalah hukuman bagi mereka. Di dalam gedung itu, suara dentuman terdengar, ada seseorang yang masih hidup di dalam. "Kita harus pergi," Angga berkata tegas. Namun, Bagas tak bisa tinggal diam. Kalau masih ada orang di dalam, kita tidak bisa meninggalkan mereka. Angga menatapnya, ragu. Sementara itu, zombie-zombie yang tadi mengejar mereka mulai mendekat dari belakang. Waktu semakin menipis. Keputusan harus diambil sekarang, menyelamatkan seseorang di dalam gedung atau terus berlari demi keselamatan mereka sendiri. Bagas dan Angga berdiri di depan gedung pemerintahan yang telah berubah menjadi sarang zombie. Mayat-mayat hidup berkeliaran di dalamnya, sebagian besar mengenakan jas mewah dan lencana pejabat. Suara dentuman terdengar dari lantai atas. Seseorang masih hidup di dalam. Bagas menatap Angga dengan penuh tekad. "Kita harus menolong mereka." Angga menggeleng, matanya tajam. "Kalau kita masuk, kita bisa mati. Kita tidak tahu berapa banyak makhluk itu di dalam. Namun,
Sebelum mereka sempat mengambil keputusan, suara teriakan menggema dari lantai atas gedung. Bagas langsung mengenali suara itu, suara seorang perempuan. Tolong! Siapapun di luar sana. Tak ada waktu lagi untuk ragu. Bagas merapatkan genggaman di pistolnya dan tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah pintu masuk. Bagas! Brengsek, jangan gegabah. Angga mengumpat, tetapi tetap mengikuti. Mereka menerobos masuk dengan hati-hati, menyusuri koridor yang remang-remang. Bau darah busuk memenuhi ruangan. Di sepanjang lorong, mayat bergelimpangan, beberapa masih bergerak perlahan dengan suara erangan mengerikan. Angga mengarahkan senjatanya ke depan, sementara Bagas menahan napas, mendengarkan setiap suara. Tiba-tiba, dari balik meja resepsionis, sesosok zombie melompat ke arah Bagas. Dor! Satu tembakan tepat mengenai kepala makhluk itu. Angga menarik Bagas ke belakang. Kau benar-benar bikin aku gila. Bagas menelan ludah. Dia masih hidup, Pak. Kita harus menemukannya. Suara erangan semakin keras. Para zombie di lantai atas mulai menyadari keberadaan mereka. Di ujung tangga, samar-samar terlihat seorang wanita berjas putih, rambutnya berantakan, dengan wajah penuh ketakutan. Dr. Ratna Kusuma. Dia masih hidup. Namun, di belakangnya, 3 zombie koruptor bergerak cepat, siap menerkam. Bagas langsung mengangkat pistolnya. Namun sebelum ia sempat menembak, satu zombie menarik kaki Ratna, membuatnya jatuh. Angga berteriak. Sial! Tembak sekarang. Bagas harus mengambil keputusan dalam hitungan detik. Jika ia meleset, Ratna akan mati. Jika ia terlambat, mereka semua bisa mati. Jari Bagas menegang di atas pelatuk. Napasnya memburu, keringat menetes dari dahinya. 3 zombie koruptor sudah sangat dekat dengan Dr. Ratna Kusuma. Salah satu dari mereka sudah mencengkeram kakinya, menariknya ke bawah. Waktu seakan melambat. Dor! Satu tembakan tepat mengenai kepala zombie pertama, membuatnya jatuh ke lantai dengan suara berdebum. 2 zombie lainnya langsung menoleh ke arah Bagas dan Angga. Mata kosong mereka menyala dalam kegelapan, rahang mereka bergerak mengerikan. Dor! Dor! 2 peluru lagi menghantam kepala makhluk itu, membuat mereka ambruk satu persatu. Sunyi. Hanya napas tercekat yang terdengar. Ratna terdiam di lantai, matanya membulat penuh ketakutan. Ia masih memegang pisau bedah yang tadi digunakannya untuk mencoba melawan. Angga segera berlari menaiki tangga, diikuti oleh Bagas. Bu, Anda bisa berdiri? Ratna mengangguk cepat, tangannya gemetar. Ya, siapa kalian? Bagas membantu Ratna berdiri. Kami dari kepolisian dan TNI. Kota ini sudah tidak aman. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara gemuruh keras terdengar dari lantai bawah. Brak! Dari pintu utama gedung, puluhan zombie baru menyerbu masuk. Banyak dari mereka masih mengenakan pakaian dinas mahal, mantan pejabat, pengusaha, orang-orang kaya yang dulu memegang kekuasaan. Sekarang, mereka hanya makhluk lapar yang tak berpikir. Sial! Mereka masuk. Angga berteriak. Bagas langsung menarik Ratna ke belakang, sementara Angga mengokang senjatanya. Lantai atas. Cepat! Mereka berlari menaiki tangga, meninggalkan suara raungan mengerikan di belakang mereka. Mereka harus menemukan jalan keluar, sebelum semuanya terlambat. Langkah kaki mereka bergema di tangga sempit. Bagas, Angga, dan Dr. Ratna berlari ke lantai atas dengan napas memburu. Dari bawah, suara erangan dan geraman zombie semakin keras, mereka terus naik, mengikuti bau darah dan kehidupan. Sial! Kita terjebak. Angga menggerutu begitu mereka tiba di lantai tertinggi gedung. Mereka berada di atap gedung pemerintahan, ruang terbuka dengan pagar besi setinggi pinggang. Dari sini, kota Surya yang hancur terlihat jelas. Asap hitam membumbung tinggi, suara ledakan terdengar di kejauhan, dan sirene berbunyi tanpa henti. Ratna tersandar di tembok, tangannya masih gemetar. Kita tidak bisa bertahan di sini lama. Bagas menoleh ke Angga. Ada jalan keluar? Angga melihat sekeliling. Helipad ada di ujung, tapi tidak ada helikopter. Kita harus mencari cara lain.
Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari bawah. Zombie-zombie itu mulai mendobrak pintu tangga terakhir. Cepat! Kita harus blokir pintu itu. Bagas berlari, membantu Angga mendorong lemari besi yang ada di dekat sana. Mereka menahan pintu sekencang mungkin. Ratna merogoh saku jasnya, menarik ponselnya. Masih tidak ada sinyal. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara helikopter. Mereka menoleh ke langit. Di kejauhan, sebuah helikopter militer terlihat terbang mendekat. Harapan muncul di tengah keputusasaan. Mereka datang untuk evakuasi, tanya Bagas penuh harap. Namun, Angga menyipitkan matanya, mengamati dengan cermat. Tidak, mereka tidak turun. Mereka hanya berpatroli. Ratna menggertakkan giginya. Kita harus memberi sinyal. Sementara mereka mencari cara untuk menarik perhatian helikopter, suara benturan semakin keras di belakang mereka. Pintu besi mulai melengkung. Zombie-zombie itu akan masuk sebentar lagi. Pintu besi di belakang mereka mulai roboh. Zombie-zombie koruptor merangsek maju, tubuh mereka menabrak lemari besi yang digunakan sebagai penghalang. Suara erangan mereka semakin jelas, bercampur dengan aroma busuk yang menusuk hidung. Mereka akan masuk dalam hitungan detik. Angga berseru, mengokang senjatanya. Bagas menoleh ke langit, helikopter militer masih melayang di kejauhan. Mereka tidak turun. Mereka hanya mengawasi. Apa mereka tidak melihat kita? Ratna berteriak panik. Mereka melihat, tapi mungkin mereka tidak bisa mengambil risiko turun ke sini. Angga menjawab cepat. Di belakang mereka, lemari yang menahan pintu mulai tergeser. Tangan-tangan zombie mulai meraih keluar. Satu di antaranya adalah tangan dengan cincin emas besar bertuliskan inisial seorang pejabat terkenal. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kita harus ke sana. Bagas menunjuk ke arah sisi gedung, di mana ada sebuah jembatan kecil penghubung ke bangunan di sebelahnya. Itu adalah gedung parkir bertingkat yang tampaknya lebih aman. Namun, jembatan itu rapuh, sudah terlihat miring karena dampak ledakan sebelumnya. Pilihan mereka hanya dua. Melawan zombie di atap dan bertahan di tempat yang tidak bisa dipertahankan. Berlari menyeberangi jembatan rapuh dan berharap tidak jatuh. Angga menarik napas panjang, lalu menatap Bagas dan Ratna. Kita ambil risiko. Kita lari. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga berlari sekuat tenaga menuju jembatan besi itu. Sementara itu, pintu atap akhirnya roboh. Zombie-zombie itu berhamburan keluar, mata mereka kosong, rahang mereka bergetar dengan erangan lapar. Mereka melihat tiga manusia yang masih hidup dan langsung mengejar dengan kecepatan tak wajar. Bagas melompat lebih dulu ke jembatan. Jembatan itu bergoyang keras. Ratna menyusul, napasnya tersengal. Angga masih di belakang, menembak beberapa zombie yang sudah terlalu dekat. Tapi mereka terlalu banyak. Dan tiba-tiba, jembatan mulai runtuh. Angga harus mengambil keputusan dalam sepersekian detik, melompat, atau jatuh bersama jembatan yang hancur. Jembatan besi mulai runtuh. Bagas dan Ratna sudah berada di tengah jembatan yang bergoyang. Di belakang mereka, Angga masih tertahan di ujung gedung, menahan gerombolan zombie dengan sisa peluru yang ada. Dor! 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 3 zombie tumbang, tetapi sisanya semakin banyak. Angga, lompat sekarang. Bagas berteriak. Ratna menoleh ke belakang, matanya membelalak melihat jembatan yang mulai retak. Jika Angga terlambat, ia akan jatuh bersama reruntuhan. Angga menggertakkan giginya. Tidak ada waktu lagi. Dengan dorongan terakhir, ia berlari kencang lalu melompat ke jembatan. Beruak! Jembatan semakin miring, bagian belakangnya mulai runtuh. Bagas langsung meraih tangan Angga sebelum ia terpeleset. Tentara itu tergantung di ujung, dengan zombie-zombie menggeram di atas gedung yang mulai hancur. Pegang aku, Pak! Aku tarik. Bagas mengerahkan semua kekuatannya. Namun, tepat saat ia hampir berhasil menarik Angga ke atas, salah satu zombie ikut melompat dan menarik kaki Angga. Arg! Angga mengerang, tubuhnya semakin tertarik ke bawah. Ratna menjerit, matanya penuh ketakutan. Jangan lepaskan. Bagas berusaha sekuat tenaga. Tapi zombie itu semakin menarik Angga ke jurang. Dengan satu tangan, Angga merogoh pisau tempurnya, dan menusukkannya tepat ke kepala zombie yang menariknya. Makhluk itu mengerang sebelum akhirnya jatuh ke dalam kehampaan.
Bagas menarik Angga ke atas dengan sekuat tenaga. Dua. Keduanya jatuh terkapar di lantai gedung parkir. Nafas mereka memburu, tubuh mereka berkeringat dan gemetar. Ratna masih terengah-engah di samping mereka, matanya berkaca-kaca. Mereka masih hidup. Untuk saat ini. Di belakang mereka, jembatan akhirnya roboh sepenuhnya, membuat zombie-zombie di gedung sebelumnya terperangkap tanpa bisa mengejar. Namun, kota di bawah mereka masih penuh bahaya. Mereka masih harus menemukan cara keluar dari kota Surya yang kini telah berubah menjadi neraka. Bagas, Angga, dan Ratna akhirnya berhasil mencapai gedung parkir bertingkat. Nafas mereka masih memburu, keringat membasahi seragam mereka. Di belakang, jembatan besi yang menghubungkan mereka ke gedung sebelumnya telah runtuh, menutup jalan bagi zombie-zombie koruptor yang tadi mengejar. Namun, mereka tahu bahwa bahaya belum berakhir. Mereka melangkah ke tepi gedung parkir, melihat ke bawah. Kota Surya kini benar-benar telah berubah menjadi neraka. Jalanan dipenuhi bangkai kendaraan, beberapa masih terbakar. Zombie berkeliaran di setiap sudut, mencari korban baru. Jeritan dari manusia yang masih hidup terdengar dari berbagai arah, ada yang meminta tolong, ada yang sedang dimakan hidup-hidup. Ratna menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Ya Tuhan, ini lebih buruk dari yang aku bayangkan. Angga mengamati keadaan dengan wajah tegang. Kita harus segera keluar dari kota ini. Tidak ada tempat yang aman di sini. Bagas menelan ludah. Tapi bagaimana? Lihat jalanannya, kita bahkan tidak bisa turun tanpa menarik perhatian mereka. Angga menghela napas panjang. Kita butuh kendaraan. Kalau kita bisa menemukan mobil yang masih bisa jalan, kita punya peluang untuk kabur. Ratna menatap Angga dengan cemas. Tapi kita tidak tahu kemana harus pergi. Bagaimana kalau semua tempat sudah seperti ini? Bagas mengangguk setuju. Mungkin kita harus ke kantor polisi atau markas TNI terdekat. Mereka pasti punya rencana evakuasi. Angga berpikir sejenak. Bisa jadi. Tapi kita tidak tahu apakah tempat-tempat itu masih bertahan atau sudah dikuasai makhluk-makhluk ini. Tiba-tiba, suara ledakan besar terdengar di kejauhan. Mereka bertiga menoleh. Dari arah pusat kota, sebuah gedung tinggi meledak dan runtuh, menciptakan gelombang debu besar yang menelan sebagian area. Apa itu? Ratna terkejut. Angga menyipitkan matanya. Bisa jadi militer sedang melakukan pembersihan area. Bagas menggeleng. Atau mungkin, ada sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mereka bertiga terdiam. Kota ini tidak lagi bisa diselamatkan. Mereka harus segera pergi, atau mati di tempat ini. Namun, satu pertanyaan tetap menghantui mereka. Apa yang sebenarnya menyebabkan semua ini? Bagas, Angga, dan Ratna masih berdiri di atap gedung parkir, menatap kehancuran kota di bawah mereka. Ledakan besar yang baru saja terjadi di pusat kota menandakan sesuatu yang lebih mengerikan. Apakah militer sedang melakukan pembersihan, atau ada hal lain yang lebih buruk? Bagas menatap Angga. Kita harus turun sekarang. Angga mengangguk, wajahnya serius. Benar. Tapi kita butuh kendaraan, dan kita tidak bisa sembarangan turun ke jalan. Zombie-zombie itu ada di mana-mana. Ratna menggigit bibirnya, matanya masih terpaku pada kekacauan di bawah. Kalau kita turun dan terjebak di tengah mereka, kita mati. Angga melirik ke sisi gedung. Di lantai bawah, masih ada beberapa mobil di area parkir. Mungkin ada yang kuncinya masih ada di dalam. Bagas menghela napas. Baiklah. Tapi bagaimana kita bisa ke sana tanpa menarik perhatian mereka? Angga menatap langit. Helikopter militer masih melayang di kejauhan, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan turun membantu. Tiba-tiba, suara gemuruh keras terdengar dari lantai di bawah mereka. Mereka menoleh, dan melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Zombie-zombie itu mulai masuk ke dalam gedung parkir. Mereka datang dari jalanan, merayap masuk ke dalam melalui tangga dan pintu yang terbuka. Jumlah mereka puluhan, mungkin ratusan. Sial. Mereka sudah di sini. Bagas berteriak. Tidak ada lagi waktu untuk berpikir. Mereka harus turun ke lantai parkir dan menemukan mobil sebelum zombie-zombie itu mengepung mereka. Angga langsung memberi instruksi. Kita ambil jalur utara. Kurangi suara seminimal mungkin. Ratna menarik napas panjang, wajahnya penuh ketakutan. Ya Tuhan,
Aku harap kita bisa keluar dari sini hidup-hidup. Dengan langkah cepat dan penuh kewaspadaan, mereka mulai bergerak menuruni gedung parkir yang kini berubah menjadi jebakan mematikan. Langkah kaki mereka terdengar menggema di dalam gedung parkir yang sunyi dan remang-remang. Bagas, Angga, dan Ratna bergerak perlahan menuruni tangga darurat, senjata mereka siap menghadapi apapun yang ada di depan. Di belakang mereka, suara erangan zombie semakin mendekat. Para mayat hidup itu mulai memasuki gedung parkir. Kita harus cepat, Angga berbisik sambil mengamati area di bawah mereka. Mereka akhirnya tiba di lantai 3 gedung parkir, tempat beberapa mobil masih terparkir. Beberapa sudah hancur akibat ledakan atau ditinggalkan begitu saja. Cari mobil yang masih bisa jalan. Bagas segera bergerak ke barisan kendaraan, mencoba membuka pintu satu persatu. Ratna berlari ke arah SUV hitam yang tampak masih utuh. Ia menarik pegangan pintu. Terkunci. Angga menemukan sebuah truk kecil. Ia memeriksa bagian dalamnya melalui kaca jendela yang sudah retak. Kunci masih ada. Bagas. Ratna. Kemari. Angga berteriak. Mereka segera berlari ke arahnya. Tapi sebelum sempat masuk ke dalam truk, suara keras terdengar dari pintu masuk gedung parkir. Berat. Zombie-zombie itu berhasil menjebol pintu utama. Puluhan zombie berbaju pejabat, dengan jas mahal mereka yang kini berlumuran darah, berlari masuk dengan kecepatan mengerikan. Masuk. Masuk. Angga bergegas menyalakan mesin. Bagas langsung membuka pintu belakang truk dan membantu Ratna naik. Ia sendiri melompat ke kabin depan di samping Angga. Mesin truk berderu keras saat Angga menginjak pedal gas. Ban selip sebentar sebelum akhirnya kendaraan melaju dengan cepat keluar dari area parkir. Zombie-zombie itu mengejar, beberapa bahkan mencoba meraih bagian belakang truk. Bagas mengangkat pistolnya dan dor. Menembak zombie yang mencoba naik ke bak belakang. Ratna menahan napas, matanya masih terbelalak karena ketakutan. Mereka berhasil keluar dari gedung parkir, tapi kemana mereka harus pergi sekarang? Angga menggertakkan giginya. Kita cari jalan keluar dari kota ini. Kita harus menemukan tempat aman sebelum semuanya terlambat. Namun, begitu mereka mencapai jalan utama, pemandangan di depan mereka membuat mereka membeku. Jalanan penuh dengan kendaraan militer yang terbakar, zombie berkeliaran di mana-mana, dan lebih buruk lagi, di kejauhan, sesosok besar bergerak di antara reruntuhan. Makhluk itu bukan zombie biasa. Truk yang dikendarai Angga melaju kencang di jalan utama kota Surya. Bagas duduk di kursi penumpang dengan pistol masih dalam genggaman, sementara Ratna di bak belakang, matanya masih liar mengawasi sekeliling. Namun, yang ada di depan mereka jauh lebih buruk daripada yang mereka bayangkan. Di kejauhan, jalanan penuh dengan kendaraan militer yang terbakar, zombie berkeliaran di antara puing-puing, dan yang paling mengerikan, sesosok besar bergerak di antara runtuhan gedung. Sosok itu jauh lebih besar dari zombie biasa. Tubuhnya lebih besar dari manusia normal, dengan otot membengkak dan kulit abu-abu yang tampak mengeras seperti baja. Mata merahnya berkilat saat ia berjalan di antara bangkai kendaraan yang terbakar. Ratna menelan ludah. Apa itu? Angga menyipitkan matanya. Itu bukan zombie biasa. Itu, sesuatu yang lain. Bagas mengokang pistolnya, meski ia sadar senjata itu mungkin tidak cukup untuk menghadapi makhluk sebesar itu. Tiba-tiba, makhluk itu menoleh ke arah mereka. Gerakannya lambat, tetapi ketika ia menyadari kehadiran mereka, ia mengeluarkan raungan menggelegar yang menggema di seluruh kota. Sial! Dia melihat kita. Ratna berteriak. Makhluk itu tiba-tiba berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Brak! Sebuah mobil yang berada di tengah jalannya dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Kendaraan seberat itu terlempar seperti kertas. Pegangan. Angga membanting setir, berusaha menghindari jalanan yang penuh dengan rintangan. Bagas menembak ke arah makhluk itu, tetapi pelurunya tidak berpengaruh sama sekali, hanya memantul dari kulit kerasnya. Benda ini bukan zombie biasa. Kita harus cari cara lain. Angga berteriak sambil terus mengendalikan truk di tengah kekacauan. Ratna memegang sesuatu di dalam bak belakang, sebuah jerigen bahan bakar yang tersisa di antara perlengkapan yang ditemukan. Kita bisa bakar dia. Ratna berseru. Bagas menoleh ke belakang, matanya menyipit. Kita butuh cara untuk membuatnya tetap diam dulu. Sementara mereka mencoba menyusun rencana, makhluk itu semakin mendekat, siap menghancurkan truk mereka dalam sekali serang. Truk melaju kencang di antara kendaraan terbakar dan reruntuhan bangunan. Bagas, Angga, dan Ratna berusaha bertahan di tengah kekacauan yang semakin menggila. Di belakang mereka, makhluk raksasa yang bukan zombie biasa berlari dengan kecepatan mengerikan, menghancurkan mobil dan bangunan yang menghalanginya. Benda itu tidak bisa dibiarkan mengejar kita terus.
Kita harus menghentikannya. Angga berteriak, matanya fokus ke jalanan yang penuh dengan rintangan. Bagas menggertakkan giginya. Tapi bagaimana? Peluru tidak mempan. Ratna menatap jerigen bahan bakar di tangannya. Kita bisa membakarnya. Tapi kita butuh sesuatu untuk meledakkannya. Angga menoleh ke dashboard truk dan melihat sesuatu yang bisa digunakan. Granat tangan yang terselip di antara perlengkapan militer yang mereka temukan sebelumnya. Kita bisa buat jebakan. Kita lempar bensin ke jalannya, lalu ledakkan dengan granat. Bagas berkata cepat. Ratna mengangguk cepat. Baik. Tapi kita butuh momen yang tepat. Sementara itu, makhluk itu semakin mendekat. Brak! Satu pukulannya menghancurkan sebuah tiang listrik di samping jalan, membuat percikan api menyebar kemana-mana. Angga menggertakkan giginya. Kita harus lakukan sekarang. Ratna, tuang bensin di jalan. Bagas, siap dengan granatnya. Ratna dengan cepat membuka jerigen dan mulai menuangkan bahan bakar ke aspal dari bak belakang truk. Tangannya gemetar, tapi ia tahu ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Makhluk itu melompat ke udara, bersiap menabrak truk mereka. Bagas, sekarang. Angga berteriak. Bagas menarik pin granat, menghitung detik-detik terakhir, lalu melemparkannya tepat ke genangan bensin di jalan. Duar! Ledakan besar mengguncang jalanan, api membubung tinggi ke langit, menyelimuti makhluk itu dalam kobaran yang membakar tubuhnya. Makhluk itu mengerang keras, tubuhnya terbakar, mengamuk di tengah api. Namun, apakah itu cukup untuk membunuhnya? Api masih membara di jalanan, membakar bangkai kendaraan yang berserakan. Ledakan besar barusan seharusnya cukup untuk menghancurkan apapun. Namun, di balik kepulan asap hitam, sesuatu masih bergerak. Tidak mungkin, dia masih hidup. Ratna berbisik, tubuhnya membeku di bak belakang truk. Bagas menelan ludah. Makhluk raksasa yang mereka bakar itu masih berdiri. Kulitnya yang keras memang telah menghitam, sebagian dagingnya meleleh, tetapi matanya masih menyala merah. Makhluk itu menggeram keras, tubuhnya berguncang, lalu ia berlari lagi ke arah mereka. Jalan terus. Jangan berhenti. Angga berteriak sambil membanting setir, mencoba menghindari puing-puing yang berserakan di tengah jalan. Truk melaju kencang, tetapi makhluk itu tetap mengejar. Brak! Makhluk itu melompat dan menghantam sebuah bus yang terbengkalai, menghancurkannya dalam sekali pukul. Bagas menggertakkan giginya. Kalau itu tidak membunuhnya, kita butuh sesuatu yang lebih besar. Ratna memikirkan sesuatu. Ia melihat peta digital di ponselnya, satu-satunya informasi berguna yang masih bisa diakses meskipun jaringan sudah lumpuh. Ada depot bahan bakar di ujung jalan ini. Jika kita bisa menariknya ke sana dan meledakkannya, mungkin kita bisa mengakhirinya. Angga mengangguk. Itu ide bagus. Tapi kita harus memancingnya ke sana tanpa terbunuh dulu. Bagas mengambil radio komunikasi militer yang masih berfungsi dan mencoba mencari frekuensi yang aktif. Jika ada tim penyelamat atau unit militer yang masih hidup, ini saatnya untuk meminta bantuan. Sementara itu, makhluk itu semakin dekat. Mereka punya rencana, tapi apakah mereka cukup cepat untuk melaksanakannya sebelum makhluk itu membunuh mereka semua? Truk terus melaju dengan kecepatan penuh. Jalanan yang hancur dipenuhi kendaraan terbakar dan zombie yang berkeliaran. Tapi yang paling mengerikan, monster raksasa yang tubuhnya sudah terbakar parah masih mengejar mereka. Bagas melihat ke belakang. Makhluk itu tidak mati. Kita harus memastikan ledakan kali ini benar-benar menghancurkannya. Ratna memeriksa peta digitalnya sekali lagi. Kita hanya 500 meter dari depot bahan bakar. Jika kita bisa memancingnya ke dalam dan meledakkannya, kita mungkin bisa mengakhirinya. Angga menginjak pedal gas lebih dalam. Kita harus cepat. Kita hanya punya satu kesempatan. Tiba-tiba, brak. Makhluk itu melompat ke udara, menghantam aspal di belakang mereka dan membuat truk hampir terbalik. Bagas dan Ratna hampir terlempar dari tempat duduk mereka. Pegangan. Angga berteriak, mencoba mengendalikan truk agar tetap di jalur. Di depan, depot bahan bakar akhirnya terlihat. Tangki-tangki raksasa berjejer di dalam area berpagar tinggi, beberapa di antaranya sudah bocor dan mengeluarkan uap bensin. Kita harus masuk dan memancingnya ke tengah. Bagas berkata cepat. Ratna mengangguk. Tapi bagaimana kita bisa keluar sebelum semuanya meledak? Angga menggertakkan giginya.
Kita cari kendaraan lain di dalam depot. Semoga ada yang masih bisa jalan. Mereka akhirnya menerobos masuk ke area depot, menghantam pagar besi yang berkarat. Angga membanting setir, membuat truk berputar dan berhenti tepat di tengah area depot. Bagas bergegas turun dan melihat ke belakang, monster itu masih mengejar. Kita harus menunggu dia sampai benar-benar masuk ke area tangki sebelum meledakannya. Ratna melihat sekeliling. Di sana, ada jeep militer di sudut. Jika mesinnya masih berfungsi, kita bisa keluar sebelum ledakan terjadi. Angga dan Bagas langsung berlari menuju jeep itu, sementara Ratna tetap di belakang, memastikan monster itu masuk perangkap. Tapi saat mereka sampai ke jeep, mereka menemukan masalah besar. Tidak ada kunci. Angga dan Bagas saling pandang. Mereka punya rencana, mereka punya target, tapi tanpa kendaraan untuk melarikan diri, ini bisa berubah menjadi misi bunuh diri. Jeep militer di depan mereka tak memiliki kunci. Bagas dan Angga saling pandang, mereka kehabisan waktu. Di kejauhan, monster raksasa itu melangkah masuk ke tengah depot bahan bakar. Ratna yang masih berdiri di dekat truk menahan napas, melihat bagaimana makhluk itu bergerak di antara tangki-tangki bensin yang bocor, persis seperti yang mereka rencanakan. Tapi bagaimana mereka akan keluar dari sini sebelum ledakan terjadi? Kita butuh kendaraan lain. Cari kunci atau sesuatu yang bisa kita gunakan. Angga bergegas menggeledah dashboard jeep, berharap menemukan kunci tersembunyi. Bagas melihat ke sekeliling, matanya menangkap sebuah gudang kecil di ujung depot. Di sana, mungkin ada kendaraan lain di dalam. Angga mengangguk. Baik. Tapi kita harus buru-buru. Sementara mereka berlari ke gudang, makhluk raksasa itu mulai menyadari sesuatu. Ia berhenti di tengah depot, mencium bau bensin yang menyebar di udara. Lalu, ia menoleh ke arah mereka. Sial. Dia mulai sadar kita membunuhnya. Ratna berteriak. Makhluk itu mengeluarkan raungan keras, lalu berlari ke arah mereka. Bagas dan Angga menerobos masuk ke dalam gudang, berharap menemukan sesuatu. Dan di sana, mereka menemukannya, sebuah mobil lapis baja dengan lambang TNI. Tapi kuncinya masih tidak ada. Di luar, makhluk itu semakin dekat. Ratna berlari ke arah gudang, wajahnya pucat. Kalian menemukan sesuatu? Bagas berteriak kembali. Ada mobil, tapi tidak ada kuncinya. Ratna menggigit bibirnya, panik. Lalu, ia melihat sesuatu di dekat tangki bahan bakar, sebuah motor trail yang masih utuh. Kita pakai motor. Kita kabur dari sini dan ledakan tempat ini. Angga menoleh ke arah motor, lalu kembali melihat monster yang semakin mendekat. Mereka hanya punya satu kesempatan. Berat. Dari luar gudang, suara monster raksasa menghancurkan tangki bahan bakar terdengar jelas. Bensin mulai mengalir lebih deras, udara dipenuhi uap yang bisa meledak kapan saja. Angga, Bagas, dan Ratna tidak punya pilihan lain. Kita pakai motor itu. Cepat. Ratna berteriak, menunjuk ke motor trail yang masih utuh di dekat tangki bahan bakar. Bagas berlari lebih dulu, menyalakan motor dengan cepat. Mesinnya masih berfungsi. Angga menoleh ke belakang, monster itu kini tepat di depan gudang, mata merahnya bersinar penuh amarah. Masuk ke bak depan motor. Sekarang, Bagas berteriak. Ratna langsung melompat ke belakang Bagas, sementara Angga berlari, hanya beberapa detik sebelum monster itu menghancurkan gudang dengan pukulan dahsyat. Gas! Bagas memutar throttle sekuat tenaga, motor trail meluncur keluar dari depot dengan kecepatan penuh. Di belakang mereka, monster itu mengamuk, menghancurkan tangki-tangki bahan bakar yang bocor. Angga, ledakan tempat ini. Bagas berteriak. Angga mengeluarkan granat dari rompinya, menarik pinnya, dan melemparkannya ke arah tangki terbesar yang sudah penuh dengan bahan bakar. 2R. Granat itu menghantam tangki, menciptakan ledakan awal yang menyulut kebocoran bensin di seluruh depot. Turunkan kepala kalian. Angga berteriak saat mereka melaju semakin jauh. Lalu, bom! Depot bahan bakar meledak dalam kobaran api yang menggelegar. Gelombang ledakan mengguncang seluruh area, menghancurkan segala sesuatu di dalamnya, termasuk monster yang terjebak di tengah-tengah api. Bagas hampir kehilangan kendali atas motor karena hantaman angin panas, tetapi ia berhasil menstabilkan kendaraan dan terus melaju menjauh dari kehancuran. Ratna menoleh ke belakang, matanya melebar. Makhluk itu masih berdiri di tengah api.
Tapi, tidak bergerak. Tubuhnya mulai hancur, otot-ototnya mengelupas, dan akhirnya ia jatuh berlutut, sebelum roboh untuk selamanya. Mereka berhasil. Depot bahan bakar telah hancur, dan dengan itu, salah satu ancaman terbesar dalam kota ini akhirnya berakhir. Namun, ini belum selesai. Kota Surya masih dalam kekacauan. Zombie masih berkeliaran, dan mereka harus mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Motor trail yang dikendarai Bagas terus melaju di jalanan kota Surya yang hancur. Angga dan Ratna berpegangan erat di belakangnya, sementara api dari depot bahan bakar yang baru saja meledak masih terlihat di kejauhan. Mereka berhasil mengalahkan monster raksasa itu. Tapi pertempuran ini belum berakhir. Saat mereka memasuki pusat kota, pemandangan yang lebih mengerikan menunggu. Jalanan penuh dengan mayat, beberapa masih bergerak dengan erangan pelan. Bangunan yang dulu megah kini hanya tersisa puing-puing. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ratna menggigit bibirnya. Apa? Tidak ada yang tersisa di kota ini? Bagas memperlambat laju motor, matanya mencari sesuatu, tempat yang aman. Angga mengamati sekitar. Kita harus mencari markas polisi atau militer terdekat. Jika ada yang masih hidup, mereka pasti berlindung di sana. Mereka melewati sebuah pusat perbelanjaan besar, tetapi pemandangannya membuat mereka ngeri. Ratusan zombie berkeliaran di dalamnya, menggerogoti sisa-sisa manusia yang tak sempat melarikan diri. Mereka harus terus bergerak. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat sesuatu yang tak mereka duga. Barikade besar dari kendaraan lapis baja, dengan bendera militer berkibar. Ratna berseru, "Lihat! Ada markas militer di depan." Bagas segera mempercepat motor, menuju ke arah harapan terakhir mereka. Namun, saat mereka semakin dekat, mereka menyadari sesuatu yang salah. Barikade itu sepi. Tidak ada gerakan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ketika mereka berhenti tepat di depan gerbang, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Seluruh personel militer di pos itu telah mati. Beberapa tubuh berserakan di tanah, seragam mereka berlumuran darah. Senjata mereka masih tergeletak di dekatnya. Angga turun dari motor, matanya menyapu area itu dengan penuh kewaspadaan. Ini bukan serangan biasa, ini pembantaian. Bagas menelan ludah. Kalau pos militer ini sudah jatuh, berarti kita benar-benar sendirian di kota ini. Ratna melangkah mundur, napasnya berat. Lalu, kemana kita harus pergi sekarang? Di tengah sunyi yang mencekam, tiba-tiba. SSSS hahaha. Ada yang hidup. Suara itu datang dari dalam pos militer. Mereka bertiga langsung siaga. Seseorang masih di dalam. Tapi, apakah itu manusia atau sesuatu yang lain? Angga, Bagas, dan Ratna berdiri tegang di depan pos militer yang seharusnya menjadi harapan terakhir mereka. Tapi kenyataannya, tempat ini sudah jatuh. Mayat-mayat tentara berserakan, beberapa dengan luka gigitan, sementara yang lain terlihat seperti dihabisi dengan peluru. SSSS hahaha. Ada yang hidup. Suara itu datang dari dalam pos. Bagas langsung mengangkat pistolnya, Angga menodongkan senapannya, sementara Ratna menahan napas, matanya mencari sumber suara. Dari dalam bunker yang terbuka, seseorang muncul. Seorang pria dengan seragam militer, wajahnya kotor dan penuh luka, tetapi matanya masih tajam. Ia berjalan dengan pincang, memegang senapan yang sudah kosong peluru. Angga langsung mengenali pangkat di seragamnya, Mayor Infanteri TNI. Siapa kalian? Suara pria itu serak. Angga langsung memberi hormat. Letnan 2 Angga Wicaksana, Yonif 502 Rider. Kami mencari tempat aman. Mayor itu menatap mereka tajam, lalu menghela napas panjang. Tempat aman? Tidak ada lagi tempat aman di kota ini. Bagas menelan ludah. Apa yang terjadi di sini? Kenapa pos ini jatuh? Sang mayor mengangkat wajahnya. Karena ini bukan sekadar wabah zombie biasa. Angga menyipitkan matanya. Maksud Anda? Mayor itu menggertakkan giginya, lalu berbicara pelan. Semua ini dimulai dari eksperimen pemerintah. Mereka mencoba menciptakan serum regenerasi tubuh, tapi hasilnya malah seperti ini. Ratna tersentak. Eksperimen? Jadi ini bukan wabah alami? Mayor mengangguk. Ya. Dan lebih buruk lagi, eksperimen ini didanai oleh para pejabat yang kini telah berubah menjadi zombie.
Mereka tidak hanya ingin memperpanjang umur mereka, tapi juga meningkatkan kekuatan fisik mereka. Bagas menatapnya tak percaya. Dan sekarang mereka menjadi monster yang menghancurkan kota ini? Mayor menghela napas. Tepat. Dan jika kita tidak menghentikan ini, mereka bisa menyebar keluar kota. Ratna menatap Angga dan Bagas. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mayor menatap mereka dengan mata tajam. Ada satu cara. Tapi ini misi bunuh diri. Angga, Bagas, dan Ratna menatap Mayor yang baru mereka temui di pos militer yang telah jatuh. Udara terasa berat. Apa yang baru saja mereka dengar mengubah segalanya. Wabah ini bukan alami, ini adalah eksperimen yang gagal. Dan sekarang, mereka harus menghentikannya sebelum menyebar keluar kota. Apa yang harus kita lakukan? Angga bertanya tegas. Mayor menatap mereka satu persatu sebelum berbicara. Di pusat kota, ada laboratorium bawah tanah tempat semua ini dimulai. Jika kita bisa masuk ke sana dan menghancurkan fasilitasnya, kita mungkin bisa menghentikan mutasi lebih lanjut. Bagas mengernyit. Laboratorium bawah tanah? Kota ini sudah hancur, bagaimana kita bisa tahu tempat itu masih ada? Mayor menghela napas. Tempat itu dibangun untuk bertahan dari bencana apapun. Tapi ada satu masalah besar, itu juga tempat para subjek eksperimen yang lebih kuat dari zombie biasa. Ratna menelan ludah. Jadi, kita bukan hanya menghadapi zombie biasa di sana? Mayor mengangguk. Tidak. Kita akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih buruk. Makhluk-makhluk yang gagal dikendalikan oleh mereka yang menciptakan semua ini. Angga menatapnya tajam. Lalu bagaimana cara kita menghancurkan laboratorium itu? Mayor menarik sesuatu dari sakunya, sebuah detonator kecil. Ada bahan peledak militer di gudang bawah tanah pos ini. Jika kita bisa membawanya ke laboratorium dan meledakkannya di titik yang tepat, kita bisa menghancurkan seluruh fasilitasnya. Bagas menggertakkan giginya. Dan kita harus masuk ke dalam sarang iblis itu untuk melakukannya? Mayor mengangguk. Ya. Ini misi bunuh diri. Ratna menatap mereka semua, ketakutan mulai terlihat di matanya. Kita bahkan belum tahu apakah kita bisa keluar hidup-hidup dari kota ini. Bagaimana kalau ini semua sia-sia? Mayor menatapnya tajam. Jika kita tidak menghancurkan laboratorium itu, wabah ini akan terus menyebar. Bukan hanya kota Surya yang akan jatuh, tapi seluruh negeri. Sunyi sejenak. Angga akhirnya berbicara. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus mencoba. Bagas mengangguk, meskipun ia tahu kemungkinan selamatnya kecil. Kalau ini satu-satunya cara, aku ikut. Ratna menggigit bibirnya, lalu akhirnya menghela napas. Aku juga. Mayor tersenyum samar. Kalau begitu, kita harus segera bersiap. Kita hanya punya satu kesempatan. Di luar, zombie-zombie masih berkeliaran. Kota Surya sudah menjadi neraka. Dan sekarang, mereka akan masuk ke pusatnya. Angga, Bagas, Ratna, dan Mayor memasuki pusat kota yang kini menjadi lautan kematian. Udara dipenuhi bau busuk dari mayat yang membusuk, sementara suara erangan zombie terdengar dari setiap sudut jalan. Mereka bergerak hati-hati, menuju laboratorium bawah tanah yang diyakini sebagai sumber bencana ini. Kita harus bergerak cepat, Mayor berbisik. Laboratorium itu ada di bawah gedung pemerintahan lama, sekitar 500 meter dari sini. Bagas melihat sekeliling, memastikan tidak ada pergerakan mencurigakan. Tapi mereka semua tahu, bahaya bukan hanya datang dari zombie yang berkeliaran. Saat mereka semakin dekat ke gedung pemerintahan, Ratna menunjuk sesuatu. Lihat itu. Di depan mereka, terdapat pagar besi tinggi yang mengelilingi gedung. Yang lebih mengerikan, di dalam pagar itu, ratusan zombie koruptor berkeliaran. Mereka menjadikan tempat ini sebagai sarang. Bagas bergumam, suaranya dipenuhi kengerian. Angga mengencangkan genggaman senjatanya. Kalau mereka ada di sini, berarti kita sudah dekat. Mayor mengeluarkan peta kecil dari saku rompinya. Ada jalur masuk ke laboratorium dari terowongan bawah tanah yang digunakan untuk evakuasi darurat pejabat tinggi. Itu satu-satunya cara kita bisa masuk tanpa harus berhadapan langsung dengan mereka. Ratna menatapnya. Tapi bagaimana kita bisa sampai ke terowongan itu tanpa menarik perhatian zombie-zombie itu? Mayor tersenyum tipis. Kita buat kekacauan di tempat lain.
Bagas mengangguk. Kalau kita bisa meledakkan sesuatu, kita bisa menarik perhatian mereka ke arah lain. Angga menatap sekeliling. Ada SPBU kosong di seberang jalan. Jika kita bisa meledakkannya, zombie-zombie ini pasti akan berpindah ke sana. Mayor mengeluarkan sisa granat yang mereka miliki. Baik. Kita buat mereka sibuk. Mereka bergerak cepat, mempersiapkan jebakan terakhir sebelum memasuki tempat yang mungkin menjadi akhir dari perjalanan mereka. Misi ini adalah segalanya. Jika mereka gagal, tidak akan ada lagi harapan bagi siapapun. Angga memegang granat terakhir di tangannya, sementara Bagas dan Mayor mempersiapkan senjata mereka. Ratna berjongkok di belakang mereka, menahan napas saat mereka merencanakan eksekusi. Di depan mereka, gedung pemerintahan lama kini menjadi sarang zombie koruptor. Ratusan mayat hidup berkeliaran di dalam pagar besi tinggi, beberapa di antaranya masih mengenakan jas mahal dan tanda pengenal yang kini tak berarti apa-apa. Mereka harus masuk ke laboratorium bawah tanah tanpa ketahuan. Kita ledakan SPBU di seberang jalan, Angga berbisik. Begitu zombie-zombie itu berlarian ke sana, kita gunakan kesempatan untuk masuk ke terowongan evakuasi. Mayor mengangguk. Jangan sampai mereka melihat kita sebelum ledakan terjadi. Begitu api membesar, kita punya waktu kurang dari 2 menit untuk masuk sebelum mereka menyadari sesuatu. Bagas menggertakkan giginya. Baik. Ayo kita selesaikan ini. Mereka bergerak cepat. Mayor dan Bagas merayap menuju SPBU kosong yang ada di seberang jalan. Tangki bensin di sana masih utuh, tetapi selang-selangnya bocor, menyebarkan aroma bahan bakar di udara. Bagas menyiram beberapa liter bensin di sekitaran area, sementara Mayor meletakkan granat di dalam salah satu mobil tua yang terbengkalai. Begitu kita tarik pinnya, kita harus segera kabur, Mayor memperingatkan. Angga yang mengawasi dari kejauhan mengangkat senjatanya, memastikan tidak ada zombie yang mendekat ke arah mereka. Ratna menahan napas, melihat seluruh rencana ini berjalan tepat di depan matanya. Siap? Mayor berbisik. Bagas mengangguk. Tarik pinnya. Klik. Mayor menarik pin granat lalu melemparkannya ke dalam mobil. Mereka berlari secepat mungkin, kembali ke titik persembunyian di mana Angga dan Ratna sudah menunggu. Lalu, bom! SPBU meledak. Api membubung tinggi ke langit, menghancurkan beberapa bangunan di sekitar dan menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Zombie-zombie di dalam pagar gedung pemerintahan langsung bereaksi. Dalam hitungan detik, ratusan zombie berlari ke arah sumber ledakan, tertarik oleh cahaya dan suara yang begitu besar. Ratna menatap ngeri. Mereka bergerak, banyak sekali. Angga tidak menunggu lebih lama. Ini kesempatan kita. Ayo masuk. Mereka bergerak cepat, menyelinap ke dalam kompleks gedung pemerintahan yang kini kosong dari zombie. Di depan mereka, pintu masuk menuju terowongan bawah tanah terlihat, sebuah lorong gelap yang mungkin menyimpan sesuatu yang lebih mengerikan. Tanpa ragu, mereka masuk. Kini, tidak ada jalan kembali. Mereka akan menghadapi sumber kengerian ini, di dalam laboratorium bawah tanah. Pintu baja menuju terowongan bawah tanah terbuka perlahan. Udara lembab dan pengap langsung menyambut Angga, Bagas, Ratna, dan Mayor saat mereka menuruni tangga besi yang berkarat. Tidak ada cahaya. Satu-satunya sumber penerangan adalah senter kecil di tangan Bagas. Sinarnya bergetar, menciptakan bayangan menakutkan di dinding beton yang penuh coretan peringatan. Apakah semua ini sepadan? Kita tidak bisa keluar. Mereka ada di sini. Ratna membaca coretan itu dengan suara pelan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mayor menyalakan senter tambahan. Laboratorium ini dibangun untuk eksperimen rahasia. Tapi saat wabah ini pecah, tempat ini berubah menjadi neraka. Angga berjalan lebih dulu, memastikan jalur mereka aman. Berarti kemungkinan masih ada sesuatu yang hidup di sini. Ratna menelan ludah. Atau sesuatu yang tidak seharusnya hidup. Mereka berjalan menyusuri terowongan yang semakin dalam. Dari kejauhan, suara tetesan air terdengar. Sesekali, suara gemerisik samar menggema di sepanjang lorong. Bagas memegang pistolnya erat-erat. Kita sudah setengah jalan. Laboratoriumnya harusnya ada di bawah kompleks utama. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar di belakang mereka. Dua. Mereka semua langsung menoleh. Pintu baja yang tadi mereka lewati, menutup sendiri. Ratna tersentak. Tidak, kita terperangkap.
Mayor menggertakkan giginya. Tidak ada jalan mundur. Kita lanjutkan. Mereka berjalan semakin dalam, hingga akhirnya tiba di sebuah pintu kaca besar dengan simbol biohazard. Angga melihat panel keamanan di sampingnya. Masih aktif, berarti ada daya listrik di dalam. Mayor mengangguk. Bersiaplah. Begitu kita masuk, kita tidak tahu apa yang akan kita temui. Bagas mengambil napas dalam, memegang pistolnya lebih erat. Ratna menekan tombol di panel keamanan. Pintu kaca terbuka perlahan, mengungkapkan laboratorium rahasia yang selama ini tersembunyi. Namun, begitu cahaya merah dari ruangan itu menyinari mereka, sesuatu yang mengerikan menunggu di dalam. Pintu laboratorium perlahan terbuka, mengeluarkan suara mendesis dari tekanan udara yang berubah. Cahaya merah yang menyilaukan menyinari wajah Angga, Bagas, Ratna, dan Mayor. Mereka mengangkat senjata, bersiap menghadapi apapun yang ada di dalam. Namun, pemandangan di depan mereka lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Laboratorium bawah tanah ini tidak kosong. Di sepanjang dinding kaca, tabung-tabung eksperimen berisi cairan hijau masih menyala. Di dalamnya, terdapat manusia, atau sesuatu yang dulu manusia. Mereka masih hidup. Setengah tubuh mereka sudah berubah menjadi makhluk yang lebih mengerikan dari zombie biasa. Ratna menutup mulutnya, matanya melebar. Ini bukan zombie. Ini sesuatu yang lain. Mayor mendekati salah satu layar komputer yang masih aktif. Ia membaca catatan digital yang ditinggalkan oleh ilmuwan yang bekerja di sini. Eksperimen regenerasi tubuh, mutasi tingkat lanjut. Mereka mencoba menciptakan manusia dengan kekuatan luar biasa, tetapi kehilangan kendali. Angga mengamati ruangan dengan waspada. Jadi mereka tidak hanya membuat zombie, mereka menciptakan sesuatu yang lebih kuat. Tiba-tiba, salah satu tabung eksperimen retak. Cerak. Mereka semua langsung menoleh. Salah satu makhluk di dalam tabung mulai bergerak, matanya terbuka, bercahaya merah, berbeda dengan zombie biasa. Kita harus meledakkan tempat ini sekarang juga, Bagas berkata tegas. Mayor mengangguk. Kita pasang bahan peledak di pusat daya. Itu akan menghancurkan seluruh tempat ini. Ratna berusaha mengakses komputer laboratorium. Aku bisa mengaktifkan sistem penghancuran otomatis, tapi kita harus mengatur waktunya dengan benar. Tapi sebelum mereka bisa melakukan apapun. Berat. Salah satu tabung pecah sepenuhnya, dan makhluk di dalamnya bergerak cepat, lebih cepat dari zombie manapun yang pernah mereka lihat. Hati-hati. Angga berteriak. Makhluk itu melompat keluar, mencengkeram Bagas dengan kecepatan mengerikan. Arg! Bagas terlempar ke belakang, senjatanya jatuh ke lantai. Makhluk ini bukan zombie biasa. Ini adalah mutasi yang lebih kuat dan lebih mematikan. Dan kini, ia memburu mereka. Berat! Bagas terlempar ke belakang, tubuhnya menghantam meja komputer yang langsung roboh. Senjatanya terpental jauh. Makhluk mutasi itu berdiri di depan mereka, tinggi, berotot, dengan kulit setengah membusuk yang terlihat lebih kuat dari baja. Matanya merah menyala, giginya tajam, dan gerakannya jauh lebih cepat daripada zombie biasa. Sial! Apa ini? Angga langsung mengarahkan senapan dan dor! Menembak ke arah makhluk itu. Tapi peluru tidak berpengaruh. Makhluk itu hanya menerima tembakan di dada tanpa mundur sedikit pun. Peluru biasa tidak mempan. Bagas berteriak sambil berusaha bangkit. Ratna yang bersembunyi di belakang meja mengutak-atik komputer. Aku bisa mengaktifkan sistem penghancuran laboratorium. Tapi kita butuh waktu. Makhluk itu bergerak cepat, lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dengan satu lompatan, ia menerjang Angga. Duak! Angga berhasil menghindar di detik terakhir, tetapi makhluk itu menghantam dinding dengan kekuatan luar biasa, menciptakan retakan besar. Mayor mengeluarkan granat terakhir yang mereka miliki. Minggir! Ia menarik pin dan melemparkannya tepat ke kaki makhluk itu. Bom! Asap memenuhi ruangan. Ratna menjerit, menutupi wajahnya dari serpihan kaca yang berhamburan. Bagas segera berlari ke arah Angga, membantu temannya berdiri. Apa dia mati? Namun, saat asap mulai menghilang, makhluk itu masih berdiri. Separuh tubuhnya hancur, tetapi ia masih bergerak. Mayor menatap makhluk itu dengan mata membulat. Tidak mungkin, benda ini tidak bisa mati.
Ratna menekan tombol terakhir di komputer. Aku berhasil. Sistem penghancuran otomatis aktif. Alarm berbunyi, lampu merah berkedip di seluruh ruangan. Mereka harus keluar sebelum tempat ini meledak. Tapi makhluk itu masih mengejar mereka. Angga menatap satu-satunya jalan keluar, pintu darurat yang masih berfungsi. Ke arah sana. Cepat. Mereka berlari sekuat tenaga, sementara laboratorium mulai bergetar. Ratna hampir terpeleset, tetapi Bagas segera menariknya. Jangan berhenti. Di belakang mereka, makhluk itu mengeluarkan raungan keras, tidak ingin membiarkan mereka pergi. Tapi mereka tidak bisa berbalik. Mereka hanya punya satu kesempatan untuk bertahan hidup. Laboratorium berguncang hebat. Lampu merah berkedip liar, alarm darurat berbunyi semakin cepat. Hitungan mundur penghancuran otomatis telah dimulai. Terus lari. Angga berteriak, menarik Ratna yang hampir terjatuh. Di belakang mereka, makhluk mutasi itu masih mengejar. Meskipun tubuhnya sudah separuh hancur akibat ledakan, ia tidak berhenti bergerak. Bagas menoleh ke belakang dan langsung mengokang senjatanya. Dor! 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 Peluru mengenai kepala makhluk itu, tapi hanya membuatnya sedikit tersentak. Dia tidak bisa dibunuh. Kita harus segera keluar. Mayor berteriak sambil berlari di depan. Ratna menahan air matanya. Tinggal 30 detik sebelum tempat ini meledak. Mereka akhirnya melihat pintu darurat di ujung lorong. Namun, pintu itu masih tertutup. Siapapun yang sampai duluan, buka pintunya. Angga berteriak. Bagas langsung berlari lebih cepat, menghantam tombol darurat di samping pintu. Tapi sistemnya terkunci. Sial. Kita terperangkap. Ratna segera berlari ke arah panel kontrol. Tangannya gemetar saat mencoba memasukkan kode bypass. Di belakang mereka, makhluk itu semakin dekat. Angga menghantam makhluk itu dengan popor senapan, mencoba memperlambatnya. Namun, makhluk itu menangkap Angga dan melemparkannya ke dinding. Dua. Angga terjatuh ke lantai, darah mengalir dari dahinya. Bagas dan Mayor langsung menembak makhluk itu dengan segala yang mereka punya. Dor! 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 Makhluk itu tersentak, tetapi masih berdiri. Ratna akhirnya berhasil membuka pintu. Pintunya terbuka. Bagas langsung menarik Angga yang masih setengah sadar. Mayor mundur sambil tetap menembak ke arah makhluk itu. Mereka berhasil keluar, dan begitu semua melewati pintu, Ratna langsung menekan tombol darurat untuk menutupnya kembali. Berat. Pintu baja tertutup tepat saat makhluk itu menerjangnya. Boom. Laboratorium bawah tanah meledak. Ledakan besar menghancurkan seluruh fasilitas, membakar semua yang ada di dalamnya. Suara raungan makhluk itu terdengar, lalu menghilang. Bagas dan Angga jatuh terduduk di tanah, terengah-engah. Ratna menutupi wajahnya dengan tangan, menangis karena ketegangan. Mereka berhasil keluar. Mayor menatap reruntuhan yang kini terbakar. Semoga ini cukup untuk mengakhiri semua ini. Mereka masih hidup. Namun, apakah ini benar-benar akhir? Asap masih mengepul dari reruntuhan laboratorium bawah tanah. Angga, Bagas, Ratna, dan Mayor duduk terengah-engah di tanah, tubuh mereka dipenuhi debu, luka, dan kelelahan. Mereka masih hidup. Tapi, apakah ini benar-benar akhir? Bagas memegang kepalanya, matanya menatap kosong ke arah reruntuhan. Kita berhasil? Ratna masih menangis dalam diam, tubuhnya gemetar karena ketegangan. Semua ini, akhirnya berakhir, kan? Mayor berdiri perlahan, tubuhnya masih terluka, tetapi sorot matanya tetap tajam. Ia menatap kehancuran di depan mereka. Kita menghancurkan laboratorium, tapi itu bukan jaminan semuanya sudah selesai. Angga menghela napas berat. Tapi setidaknya, kita sudah mencegah hal yang lebih buruk. Mereka semua terdiam. Kota Surya masih dalam kehancuran. Zombie-zombie masih berkeliaran di beberapa sudut kota, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Bagas melihat ke arah Cakrawala, langit kini perlahan cerah setelah malam panjang yang penuh kengerian. Lalu, sekarang kita harus kemana? Mayor menatap mereka semua. Kita cari orang-orang yang selamat. Kita keluar dari kota ini. Ratna menatap Mayor dengan mata berkaca-kaca.
Dan kalau wabah ini belum selesai, Mayor menggenggam senjatanya erat. Maka kita akan terus bertarung. Sunyi. Lalu, dari kejauhan, suara helikopter terdengar. Mereka semua menoleh ke langit. 3 helikopter militer terbang mendekati mereka. Harapan. Bagas tersenyum samar. Mungkin ini belum akhir. Tapi setidaknya, kita masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Saat helikopter mulai turun, mereka semua tahu, ini bukan hanya tentang selamat. Ini adalah awal dari perjuangan yang lebih besar.